Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan analisa saham POWR di tahun 2025. Ini karena banyak yang meminta untuk dana pensiun baiknya ambil POWR atau SPTO, tolong bahas POWR dan lain sebagainya. Ini 3 di antaranya. Karena itu kalau Anda ingin meminta sesuatu, cantumkan aja di kolom komentar. Satu waktu kita akan bahas. Tentu saja disclaimer on. Jangan lupa untuk subscribe, dan kalau Anda ingin mendapatkan rekomendasi saham setiap bulan dari kami, klik aja tombol join di sebelah tombol subscribe. Letaknya di home channel Saham Hijau. Ini chartnya ya selama 1 tahun. Jadi naik turun, tapi menurut kami nggak terlalu fluktuatif ini. Rentangnya di angka 640, kemudian 740. Ya 100 rentangnya. Cocok untuk teman-teman yang tidak begitu khawatir dengan fluktuasi harga saham. Nah, POWR itu sebenarnya saham apa sih? Dia ini saham pembangkit listrik. Mulai dari berbahan bakar gas, ada uap, ada juga yang batu bara, ada juga yang energi terbarukan. Jadi macam-macam. Cuman setahu kami sayangnya di tahun-tahun sekarang ini kayaknya nggak ada penambahan kayaknya. Penambahan maksudnya penambahan tenaga listrik ya. Nanti kita ulas di laporan keuangannya. Nah, ini komposisi sahamnya, shareholdernya, masyarakat itu hanya 13,5% ini ya masyarakat ya. Adapun ada PT Udinda, PT Brasai, PT Kencana, ini cukup dominan 30, 27, 27. Kalau masyarakat sedikit banget itu versi kami ya, kayak nggak niat untuk go public, jadi dikit banget. Treasury-nya 1,6. Market cap-nya 10 triliun, jadi sedang aja, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dan perlu diketahui ya, yang keluar masuk saham ini itu sedikit ya, penambahan dan pengurangan. Mei itu hanya 220-an, April hanya sekitar 60-an, Maret banyak yang keluar ini ya, Februari lebih banyak lagi ketika itu perang dagang. Nah, Mei ini yang terbaru nambah, tapi penambahannya itu nggak pernah banyak banget, nggak pernah. Ini memang rata-rata holdernya itu setia di saham ini. Nanti kami jelaskan kenapa kok setia. Nah, harga rata-ratanya dalam 52 pekan ini ya, itu 625, kemudian paling tinggi juga 750, rata sekarang harganya di 680. Ya, jadi rentangnya gitu-gitu aja. Nggak terlalu fluktuatif lah menurut kami. Nah, kalau kinerjanya ini kuartal 1 2004 ini ya, 2024, ini 2025. Kan kuartal 2, kuartal 3 belum ada. Nah, kuartal 1 turun tipis. Ya, turun tipis. Dan perlu diingat, ini saham yang kinerjanya itu tidak pernah naik terlalu tajam, tidak pernah turun terlalu tajam. Ya, dalam waktu-waktu dekat, ingat dalam waktu-waktu dekat. Kinerja pendapatan loh ya, bukan kinerja sahamnya. Karena memang bisnisnya stabil. Sewa listrik kan, sewa energi ini. Nah, kalau bicara valuasi, menurut kami ini kalau yang biru ini semakin tinggi semakin bagus. Kalau yang lain semakin rendah semakin bagus. Kalau menurut kami secara valuasi ini murah. Book value-nya 0,9, price to sales-nya 1,2, PER-nya 9, earning yield-nya 10, jadi tergolong murah ya. Nah, efektivitas pertumbuhannya, nah ini yang menjadi catatan. Kalau dari profitabilitas itu oke aja, gross-nya 23%, operating profit margin-nya 22%, net profit margin-nya 12%. Tapi kalau bicara pertumbuhan ya, pertumbuhan usaha ya, menurut kami ini sudah level stagnan. Ya, gross-nya minus 1,5, netnya minus 2,2%, revenue-nya naik pun hanya sedikit 2,2%. Ingat ini kuartal on kuartal ya. Jadi menurut versi kami nih ya, ini perusahaan yang sudah mapan lah, naik ya kayaknya enggak, turun juga enggak. Nanti kami jelaskan. Efektivitasnya ROA-nya 4,2%, ROE-nya 9,9%, ROC-nya 9,9%. Ini bagus
return on equity-nya, return on asetnya bagus menurut kami. Nah, yang paling istimewa dari saham ini itu tidak lain adalah dividen. Tahun ini aja itu 10,8%. Itulah kenapa saham ini jarang dibuang banyak ya oleh para holdernya. Turun dalam beli ya, naik menikmati dividen gitu terus. Ya, dan bisnisnya itu kalau dibilang akan surut drastis menurut kami enggak. Soalnya apa? Ini kan listrik, energi. Siapa yang nggak butuh? Dan kebutuhan energi semakin ke sana semakin tinggi. Tinggal perusahaan ini nambah pembangkit listrik apa enggak, itu aja. Kalau nambah ya pendapatannya nambah. Nah, kita lihat laporan keuangannya ya. Kalau dari penjualannya ya beda-beda tipis. Ini lihat pelanggan industri sama ya. PLN turun dikit. Ya memang gitu. Jadi misalnya kita punya 7 pembangkit ya segitu aja. Kecuali harga sewanya naik, harga penjualan listriknya naik, itu baru ini pendapatannya terungkit. Yang lain-lain tidak ada yang istimewa. Saya sudah ngecek di laporan keuangannya, untuk investasi pun di saham ini tidak begitu besar. Maksudnya misalkan investasi di pembangkit listrik baru gitu, kami belum menemukan untuk kuartal 1 2025. Oleh sebab itu, inilah alasan kenapa saham POWR itu alokasi laba bersih untuk dividen itu sampai 95%. Biasanya kalau perusahaan masih tumbuh itu paling dividennya 50% dari total laba, tapi ini enggak. 95%. Kenapa? Ya karena sudah stuck di situ. Jadi tinggal menikmati aja untung bagi dividen. Oleh sebab itu saham ini sangat cocok untuk Anda yang mau pensiun. Ya, udah dinikmati aja. Ini bakal tebar dividen. Pokoknya beritanya saham ini tuh paling dividen. Kalau hal-hal yang lain menurut kami jarang. Nah, tapi kalau bicara akumulasi distribusi sejak Juni ya. Sejak Juni ini akumulasinya kecil, dan di saham ini tuh jarang akumulasi gede gitu, jarang. Kemudian untuk asing big distribution, kalau nggak salah ini habis bagi dividen ya, biasa itu. Nah, ini Anda bisa lihat chartnya. Banyak yang akumulasi ya. Dan posisinya menurut kami sekarang sudah posisi jenuh jual. Naik atau enggak kita nggak tahu, tapi posisi sekarang sudah jenuh jual. Ini loh habis bagi dividen plus ya. Nah, saya beritahu rahasia dari saham ini. Saham ini tidak pernah naik signifikan melonjak banget, enggak. Ya. Dan kalau Anda pengen masuk saham ini, jangan berharap naiknya sampai berlipat-lipat gitu, jangan. Kecuali ada sentimen mendadak tiba-tiba harga listrik naik gitu, ini mungkin naiknya. Tapi secara riwayat tidak. Sehingga rentang harga saham ini itu di situ-situ aja. Kecuali ini ya, ini masa Covid ya, habis turun dalam kan biasanya naik tinggi. Rentangnya ada di angka 630, naik nanti di angka 750, kemudian turun lagi. Selalu seperti itu. Turun di angka 630, naik di angka 750. Maka ini versi kami, kalau Anda pengen masuk saham ini, kecuali kalau pengen dividen ya, dividen silakan. Tapi kalau saran kami, kalau Anda pengen masuk saham ini, kalau menemukan di angka 620, masuk sebanyak-banyaknya. Nanti dividennya gede, Anda dapat bisa sampai 12%. Di saham ini itu seperti itu. Tunggu aja, karena naiknya juga ya paling segitu-gitu aja. Kalau menurut kami ya ini cocok untuk para teman-teman yang tidak khawatir dengan fluktuasi harga saham. Nah, ini kesimpulan saham hijau. Kalau valuasi menurut kami murah, oke ya, bagus. Kinerja lumayan lah. Kalau prospek menurut kami tidak begitu, ya stagnan. Resikonya di saham ini kecil ya, karena di angka situ koknya kalau turun dari angka 620 mesti banyak yang borong. Kenapa? Karena dividennya gede kan. Nah, yang istimewa dari saham ini adalah dividen. Jadi seperti itu. Silahkan simpulkan sendiri. Ini versi kami saham hijau. Anda bisa menyimpulkan mau masuk, mau buang, mau hold. Silahkan. Semoga bermanfaat. Ingat, listrik menjadi kebutuhan bangsa Indonesia, sehingga tidak kecil kemungkinan bahwasanya perusahaan ini mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi itu kelebihannya. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Tetap semangat. Jangan lupa untuk pesan
tinggalkan komentar kalau Anda ingin menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.